Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendy dan Besti, hari ini kita akan bedah kasus lagi, yaitu tentang bagaimana mempertahankan karyawan kita agar awet dan betah kerja di laundry. Saya sering dicurhatin teman-teman, karyawannya keluar masuk, turnover karyawannya sangat tinggi. Ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha laundry. Karena apa? Secara umum laundry itu adalah usaha yang menitik beratkan di sumber daya manusia. Walaupun sudah pakai mesin, walaupun ada mesin cuci, mesin pengering, mesin boiler, tapi itu semuanya hanya menunjang daripada pekerjaan manusianya itu sendiri. Jadi titik berat masih tetap di karyawan. Setidaknya ada 6 kelemahan yang ada atau kita temui di bisnis laundry tentang karyawan. Yang pertama, karyawan di laundry itu rata-rata adalah karyawan informal, yaitu karyawan yang sudah tidak diterima di tempat lain, biasanya daftarnya ke karyawan laundry. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja di laundry itu dianggap tidak keren, dianggap sebagai pembantu atau inem. Tentunya ketika sudah tidak keren, maka jarang sekali yang melirik bekerja di laundry. Yang ketiga, kerja di laundry itu kerjaannya sederhana, simple, bahkan saya bilang lebih cenderung monoton. Karena pekerjaannya dari pagi sampai malam mengerjakan pekerjaan itu aja dan berulang-ulang. Menerima pelanggan, nyuci, nyetrika, kemudian dimarah-marahin pelanggan, dimarah-marahin ownernya, sampai kemudian bersih-bersih. Kerjaannya hanya berkisar dari itu aja. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalaupun ada, ya paling nggak banyak perbedaannya dengan yang harus dia lakoni sehari-hari. Jadi saya garis bawahi aja, pekerjaan laundry itu monoton alias membosankan. Yang keempat, karyawan di laundry itu biasanya gajinya kecil, gajinya di bawah standar UMR kota tersebut. Karena apa? Usaha laundry adalah usaha padat karya, usaha kebutuhan pokok yang mana biasanya murah secara biaya. Akhirnya apa? Nggak bisa menggaji karyawan standar UMR. Yang kelima, biasanya karyawan laundry itu tidak mempunyai job karir yang jelas sebagaimana bekerja di perusahaan-perusahaan profesional. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kerjaannya nyuci, nyetrika, dimarahin, dibentak-bentak, itu aja. Nggak ada job karir yang jelas sebelum nanti laundrynya scale up menjadi sebuah industri yang bisa membuat manajemennya bagus dan ada job karir yang jelas. Masih ditambah lagi kadang-kadang owner laundry itu rata-rata cerewet ataupun detail. Termasuk saya pun kadang-kadang juga cerewet ke karyawan. Kenapa? Saya ingin kadang-kadang karyawan mengerjakan pekerjaan laundry itu sesempurna saya. Padahal impossible. Kalaupun bisa ya paling bisa mengerjakan 95%-nya. Nggak mungkin sesempurna saya sebagai owner yang mengerjakan pekerjaan dengan hati, dengan semangat, dan juga tanggung jawab yang dimiliki agar perusahaannya existing. Keenam hal ini tentunya menjadi momok, tentunya menjadi masalah ketika kita tidak bisa menutupnya. Bagaimana caranya agar karyawan loyal, karyawan betah? Ya kita harus menutup 6 hal tadi dengan beberapa hal yang sifatnya bukan materi ataupun bukan gaji. Yang pertama adalah membuat standar operation prosedur yang jelas. Membuat tugas dan tanggung jawab karyawan sebagaimana budaya kerja yang profesional. Jadi akan clear di awal. Jadi akan jelas di awal. Yang kedua,
Posisikan karyawan Anda sebagai keluarga Anda, alias dimanusiakan. Banyak teman-teman yang menganggap karyawan itu adalah beban. Karyawan itu adalah sesuatu yang tidak perlu dimanusiakan. Sebenarnya tidak seperti itu. Karyawan adalah aset. Karyawan adalah rezeki terbesar kita di usaha laundry. Apabila kita gagal menghandle karyawan, gagal memanusiakan karyawan, maka jangan harap Anda akan mempunyai karyawan yang loyal, mempunyai karyawan yang bertanggung jawab dengan kerjanya, bahkan merasa memiliki laundrynya sebagai tempat bekerja, tempat dia mencari nafkah. Yang ketiga adalah kita harus mewujudkan mimpi-mimpi kecil karyawan. Biasanya kalau di tempat saya, karena karyawannya rata-rata baru lulus SMEA, SMK ataupun SMP, maka mimpi kecilnya hanyalah handphone Oppo atau handphone Xiaomi. Yang paling harganya kalau saya lihat ya 2 jutaan. Bagaimana cara saya mewujudkannya? Padahal dia baru masuk kerja 3 bulan atau 4 bulan, ya biasanya saya akan membuat kontrak kesepakatan. Karyawan yang mau beli handphone silakan, tapi dicicil selama 2 tahun, tanda tangan di atas materai dengan persetujuan atau sepengetahuan orang tuanya. 2 juta dicicil selama 2 tahun, maka cicilannya sebesar antara 70 sampai 80 ribu rupiah per bulan. Tentunya tidak memberatkan, tentunya bisa dicicil oleh karyawan tersebut. Efeknya adalah ketika dia berkontrak 2 tahun, maka karyawan tersebut akan menepati janjinya selama 2 tahun. Kalaupun dia kabur, maka orang tuanya yang ikut tanda tangan juga harus ikut bertanggung jawab apabila anaknya menyalahi perjanjian ataupun kabur sebelum cicilan handphonenya lunas. Itulah salah satu mimpi-mimpi kecil karyawan. Beberapa hal lagi bisa kita create, bisa kita buat, mana yang sifatnya agar karyawan betah dan juga merasa terbantu mimpinya dengan ikut bekerja di laundry kita. Biasanya juga ada juga yang kepengen membahagiakan orang tuanya di kampung dengan mengirim uang, dengan mengirim sejumlah uang untuk ke ibunya. Nah, biasanya saya akan sanggupi, kemudian saya potongan dari gajinya untuk kemudian dikirim ke orang tuanya sebagai jatah atau sebagai kiriman dari anaknya yang bekerja di tempat laundry saya. Ini juga termasuk mimpi kecil karyawan yang kadang-kadang juga kita lupa atau mengabaikan. Yang berikutnya, biasanya karyawan itu masing-masing punya teman, masing-masing punya tempat curhat. Posisikan kita sebagai owner adalah teman dekat karyawan. Kita adalah sarana untuk sambung rasa mereka. Jadi mereka merasa punya bapak, merasa punya tempat curhat, merasa punya tempat untuk berlindung. Pastikan itu kita sebagai pengusaha bisa seperti itu. Kemudian hal berikutnya lagi, tetapkan target omset dan bonus untuk karyawan. Atau lebih kerennya disebut reward and punishment. Jadi kalau karyawan target omsetnya terpenuhi ya dikasih bonus. Jangan kok mentang-mentang sudah besar, sudah gede, tapi karyawan nggak dikasih bonus tentang pencapaian omsetnya. Kemudian juga harus ada punishment. Biar karyawan juga jelas ketika saya bersalah pun saya akan dihukum oleh perusahaan. Saya akan dihukum oleh manajemen. Di Jordan Laundry biasanya yang fatal itu kalau mencuri. Kalau mencuri itu pasti akan saya keluarkan pada hari itu juga. Nggak cuma dikeluarkan, tapi juga saya proses secara pidana di kepolisian untuk diberikan laporan pengaduan. Jadi nggak cuma dipecat, tapi juga dipolisikan. Saya kira 5 hal tadi bisa membuat karyawan Anda betah, bisa membuat karyawan Anda nyaman ikut Anda. Karena apa? Kita sebagai owner sudah jelas membuat SOP. Kita sebagai owner sudah jelas menciptakan budaya lingkungan kerja yang manusiawi. Jadi nggak melulu tentang masalah uang. Yang terpenting buat karyawan adalah siklus, budaya kerja,
dan disiplin kerja di perusahaannya itu nyaman buat mereka. Berikan mereka kenyamanan ketika bekerja di laundry kita. Maka insya Allah karyawan kita akan betah ikut kita bertahun-tahun, bahkan sampai kawin-mawin, bahkan sampai punya anak masih tetap ikut sama kita. Demikianlah tutorial atau sharing session cara mempertahankan karyawan laundry agar betah dan tahan lama bekerja di laundry kita. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahmi agar terus banyak dapat solusi, dan harus cepat action agar terus dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!